Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bertiga akan membuat video demonstrasi kontekstual modul 2.3. Perkenalkan, nama saya Budi Nuryan Septian dari SMP 130 Jakarta sebagai observer, dan sebelah kanan saya Agung Susanto dari SDN Kebun 04 sebagai coaching, dan sebelah kiri saya Belakin dari SMA Negeri Jakarta sebagai coach. Baik, mari kita saksikan video yang akan dibahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agung. Salam Pak Budi. Semoga dalam keadaan semangat ya, sehat. Iya, amin. Pak Agung kan nanti akan ada kegiatan coaching ya? Iya, betul. Siapa coachingnya? Saya Pak Hakim. Pak Hakim. Iya, Ya. Pak Agung, sebelum kita mulai Pak Agung coachingnya, saya akan melakukan pra-observasinya. Iya. Yang pertama nih Pak, saya akan menjelaskan sebenarnya tentang rubrik penilaiannya atau rubrik tentang coachingnya. Namun sebenarnya kompetensi coaching apa sih yang ingin dikembangkan oleh Pak Agung pada kesempatan kali ini? Oke, makasih Pak untuk pertanyaannya. Yang ingin saya kembangkan dalam coaching nanti, saya ingin menjadi pendengar yang baik Pak, utamanya yang baik dari si coaching. Kalau saya ingin ikut mindfulness, ya ingin ikut mindfulness di situ, dan saya ingin menggali pertanyaan yang berbobot. Iya, itu aja sih kalau menurut saya Pak. Luar biasa ya Pak Agung jawabannya. Kemudian Pak Agung, kalau kita melakukan kegiatan coaching itu ada indikator ketercapaiannya. Nah, indikator ketercapaian yang ingin dikembangkan oleh coaching itu apa ya Pak? Ya, kalau dari coaching nanti kan saya lakukan dengan Pak Hakim, ya. Saya sih ingin nanti di akhir dari coaching saya dengan Pak Hakim, saya ingin dia menemukan apa jawaban dari pertanyaan dia itu sendiri, ya. Dimana saya di sini hanya ingin menggali potensi apa yang ada di diri beliau. Nah, dia akan menemukan di situ jawabannya. Itu akan sangat berhasil menurut saya, Pak. Terima kasih Pak Agung. Ya, ini indikatornya Pak Agung sudah menentukan sendiri tentang menggali potensi yang ada di coaching. Nah Pak Agung, ini tadi kan kita melakukan pra nih. Kemudian nanti Pak Agung akan melakukan coaching. Nah, sesi terakhirnya ada pasca observasi. Kita lanjut ya. Siap. Gitu. Untuk sesi pra observasi saya akhiri. Mudah-mudahan semoga tetap semangat. Terima kasih Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak Agung. Alhamdulillah ya ketemu lagi kita Pak Abdul. Iya. Udah berapa lama kita nggak ketemu Pak Abdul? Wah, 3 minggu loh Pak. 3 minggu ya? Iya. Oke. Apa yang ingin Pak Abdul obrolin nih hari ini? Mumpung kita ketemu nih. Sebelumnya terima kasih Pak Agung ya. Siap. Menyempatkan waktunya nih. Iya. Mendengarkan keluh kesah saya Pak Agung. Keluh kesah nih. Aduh, oke, siap. Saya itu ada gundah gulana di hati saya gitu Pak. Saya kan mengajar di 6 kelas ya Pak Agung ya, kelas 11 ya Pak. Nah, ada satu kelas itu sangat-sangat pasif gitu muridnya Pak Agung pada saat pelajaran saya. Tuh. Nah, terus akibatnya kan saya juga jadi kurang semangat juga kan akhirnya kan, karena kelas itu anak-anaknya kurang semangat lah. Nah, terus kalau di mapel lain ada beberapa mapel lain saya lihat kok semangat gitu Pak Agung ya kan. Padahal gitu kan, saya suka bertanya-tanya lah ya, ini kenapa ya 5 kelas kok saya bisa enjoy gitu kan, tapi di satu kelas itu saya merasa diri saya kurang enjoy gitu Pak, karena anak-anaknya pasif gitu Pak. Oke. Yang dimaksud Pak Abdul Hakim pasif itu yang kayak gimana Pak? Iya, jadi kalau saya mengadakan diskusi, mereka tidak aktif bertanya, tidak semangat atau tidak loyo lah motivasinya untuk diskusi, nggak ada. Terus kalau saya lagi tanya jawab pun sangat sulit Pak untuk yang namanya
namanya murid itu mau menjawab gitu. Tapi di kelas Hmm. yang lain enggak kayak gitu gitu Pak. Nah, sedangkan kalau yang Pak Hakim pengen tuh kayak gimana anak-anak di kelas itu? Dibandingkan dengan kelas yang lain tadi Pak Hakim bilang. Pengennya tuh kayak gimana? Yang saya inginkan ya Pak ya di kelas Iya. itu ya yang paling saya inginkan itu adalah mereka aktif sih Pak. Hmm. Dalam artian mereka fokus, terus kalau ada memang ada pertanyaan atau hal yang belum ngerti mereka mau bertanya gitu. Intinya mereka aktif lah dalam pembelajaran. Pengennya gitu ya. Iya. Nah, selama proses antara kelas A, B, C-nya itu Pak Abdul pakai metode yang sama atau beda? Yang Cara metode mengajarinya? sama Pak. Sama ya? Iya. Sama. Sama. Apa? Metode apa yang Pak Abdul pakai? Saya banyak menggunakannya misalnya metodenya diskusi. Diskusi, terus iya. juga ada permainan-permainan Gitu. ya intinya hampir pada umumnya lah Pak gitu. Pada umumnya Iya. gitu ya. Tetapi kenapa di kelas itu anak-anaknya pasif semua gitu ya? Iya. Metodenya sama yang digunakan. Nah, kalau dari perbandingannya nih dari kelas-kelas yang sebelumnya sama kelas yang Bapak bilang pasif ini, kalau kita bikin angka deh, kira-kira itu anak yang sekarang pasif ini ada di angka berapa dari 1 sampai 10 itu? Kalau yang anak-anak kelas ini ya. Yang kelas yang pasif itu, Pak. Kalau saya lihat ya masih di angka 5 Pak. Masih 5 ya. Nah, sedangkan Pak Hakim pengennya di angka berapa? Kalau saya untuk kelas yang ini ya Pak, ya, itu 7 atau 8 juga saya sudah cukup lah Pak. 8. Iya. Oke. Tadi kan Pak Hakim bilang ya, Pak Hakim pakai metode belajarnya tuh sama dengan kelas-kelas lain, tapi outputnya beda-beda nih dengan kelas yang sekarang ini, yang pasif ini gitu kan. Nah, Pak Hakim nggak ini apa namanya nggak mencoba untuk menggali lagi mungkin dari Pak Hakimnya metode yang sudah diterapkan oleh Pak Hakim itu berhasil atau tidaknya gitu. Ya itu saya punya pikiran juga ya Pak ya. Iya. Apakah saya harus mengubah metode khusus kelas ini ya Pak ya. Karena saya sendiri sudah berencana di kelas ini saya ingin mencoba memutarkan video. Memutarkan video karena kayak saya perhatikan anak kelas ini memang lebih suka nonton gitu loh. Nah, materi dibandingkan mereka harus berdiskusi atau permainan diskusi gitulah ya. Iya. Kalau saya perhatikan gitu, kayaknya mereka memang lebih sukanya nonton. Nah, dapat tuh Pak Hakim ternyata dari apa yang Pak Hakim inginkan dari anak itu ternyata anak lebih suka nonton kan? Iya. Nah, berarti metodenya beda. Berarti beda. Jadi coba seperti yang Pak Hakim inginkan tadi. Dari metode yang tadi diskusi, Pak Hakim coba kayaknya rencananya mau coba video nih. Tapi kita belum tahu nih inputnya ya, outputnya seperti apa ya. Nggak apa-apa. Pak Hakim coba aja pakai yang metode video itu. Kira-kira akan dilaksanakan nggak itu yang tadi? Oh, kalau yang mau coba yang video. Video. Saya pernah Pak soalnya juga Pak. Oh, sudah pernah. Sekali. Gitu kan. Sekali saya pernah coba dan itu memang efeknya terhadap mereka tuh sangat berbeda lah Pak. Oke. Ya, mereka jauh lebih fokus terhadap pembelajaran. Iya. Terus juga mereka juga sudah mau lebih bertanya terkait dengan isi videonya. Karena mereka nonton gitu kan. Dibandingkan mereka saya gunakan metode diskusi. Betul. Mereka kalau diskusi kayaknya agak males-malesan gitu Pak. Tapi pas video tuh lebih muncul lah keaktifannya mereka. Pernah saya tapi memang saya baru mencoba beberapa kali ya Pak ya. Terkait dengan metode itu Pak. Seperti itu. Ya. Tingkat efektivitasnya bagaimana Pak? Kalau tingkat efektivitasnya ya sudah baik lah Pak. Sudah lumayan baik lah ya Pak. Dibandingkan dengan dengan saya menggunakan metode yang lain gitu. Iya kan gitu kan. Oke. Berarti apa yang dari Pak Hakim sampaikan sendiri tuh tadi, berarti apa yang sudah dilaksanakan Pak Hakim ya kan dari anak-anaknya nih sekarang, dari anak kita lihat di anak-anaknya sendiri Pak nih, dari anak didiknya Pak Hakim sendiri nih, dari yang metode video tadi tuh Pak Hakim sempat mencatat nggak tuh
keaktifan anak-anak itu mengenai mungkin pertanyaannya bagaimana dari video yang dia tonton itu, ada nggak anak-anak yang menyampaikan sesuatu yang ternyata di luar ekspektasi Pak Hakim nih, Oh, pamannya. ada Pak. Nah, Ada. ada. Ada Pak. Itu juga kaget juga saya Pak. Kaget Hmm. juga pas saya coba pakai itu. Hmm. Ada Ya. anak-anak yang muncul pertanyaan-pertanyaan yang bagus dan di luar dugaan saya. Bahwa kelas itu ternyata ada loh yang anak-anaknya mampu juga untuk bertanya yang berbobot gitu Pak. Kayak gitu Pak. Ternyata hasilnya dari video itu ternyata justru menimbulkan pertanyaan yang berbobot ya Pak ya. Iya betul Pak. Iya, berarti metode mempengaruhi menurut Pak Hakim berarti ya. Iya kalau saya lihat memang kayaknya sih memang saya harus memvariasikan juga Pak tiap kelas itu terkait dengan metode pembelajaran ya Pak ya. Karena kalau berdasarkan yang saya alami kayaknya memang benar juga ya Pak ya. Dan juga ya jadi kita mesti melakukan variasi dalam metode pembelajaran. Nah, menurut Pak Hakim, perlu nggak dilaksanakan itu tadi? Metode Pak Hakim yang sudah Bapak sampaikan bahwa dari metode diskusi ke metode penyampaian melalui video, menurut Pak Hakim itu perlu dilaksanakan nggak itu? Perlu banget Pak. Perlu ya. Perlu Pak. Karena ya memang efektivitasnya itu ini Pak, saya lihat dan saya perhatikan gitu efektivitasnya bagian di kelas itu Pak baik gitu Pak ketika saya menggunakan metode yang berbeda dari kelas yang lainnya. Nanti Pak Hakim kesulitan nggak untuk mencari materi kalau Pak Hakim akan menyampaikan melalui video? Oh ini enggak dari Pak. segi Pak Hakimnya sendiri sekarang coba. Enggak sih Pak. Enggak ya. Karena kan di YouTube juga banyak Pak. Nah berarti kembali lagi ya, berarti tujuan dari Pak Hakim sudah dapat ya kan. Identifikasi yang tadi Pak Hakim sampaikan juga udah ada ya, dan eksekusinya pun Pak Hakim sudah pernah ya, berarti tinggal bagaimana nanti mengcompare ya Pak Hakim ya. Nah kira-kira tinggal bagaimana nih Pak Hakim akan melanjutkannya nih. Nah yang untuk yang melanjutkannya saya punya perencanaannya itu pastinya yang saya akan melakukan perbedaan gaya atau metode belajar sesuaikan dengan kondisi anak-anak di kelas-kelas. Terus ketika saya sudah menemukan metode terbaik buat mereka, saya pun juga nanti akan melakukan variasi-variasi mengenai metode-metode pembelajaran yang lebih menarik lagi. Ya, berarti sudah Pak Hakim sudah dapat ya dari apa yang dilakukannya Pak Hakim. Ternyata tinggal bagaimana nanti komitmen dari anak-anak dan juga dari Pak Hakim sendiri ya. Kita lihat nanti hasilnya bagaimana. Ya mungkin nanti kalau kita ketemu lagi nih, saya udah dapat pencerahan lagi nih dari Pak Hakim nih. Itu juga sebagai masukan buat saya tuh ya kan, bahwa yang Pak Hakim sampaikan tadi bahwa metode pembelajaran itu ternyata sangat sangat bervariasi ya kan, yang harus kita sampaikan ke anak-anak gitu ya. Iya, ya seperti itu ya. Iya Pak, benar Pak. Saya jadi lebih yakin lah. Pertama itu harus yakin ya. Harus yakin. Ya, itu dia harus komitmen juga kita ya. Saya juga dapat banyak sekali nih jadinya. Kalau apa yang disampaikan Pak Hakim tadi, apa yang saya tanyakan tadi dan Pak Hakim juga sudah jelaskan, Pak Hakim sendiri dapat sendiri tadi jawabannya ya. Digali sendiri tadi apa yang harus dilakukannya. Mudah-mudahan nanti udah kita ketemu lagi nanti. Saya sudah dapat lagi nih informasi dari Pak Hakim mengenai keberlanjutan anak kelas tadi tuh yang kurang efektif ya, maksudnya kurang aktif ya. Dan mudah-mudahan sih lebih aktif ya Pak ya. Baik, siap. Baik, terima kasih Pak Agung ya. Sama-sama Pak Hakim. Ya, senang loh saya bisa ngobrol begini. Kita bisa saling sharing apa yang sedang dihadapi Pak Hakim. Tapi Pak Hakim sendiri bisa mendapat sendiri jawabannya ya kan. Yang penting kita saling terbuka lah ya apa yang terjadi di sekolah kita ya Pak ya. Makasih Pak Hakim ya untuk waktunya ya. Pak Agung, terima kasih sudah melakukan coaching ya. Tadi saya juga sudah menyaksikan dan ada beberapa yang sesi berikutnya itu kan pasca ya. Kita masuk dalam sesi pasca observasi. Yang pertama ini yang saya ingin tanyakan Pak Agung terkait dengan apa sih yang dirasakan Pak Agung saat melakukan coaching tadi? Iya, jujur aja ya Pak ya. Ini kan
kegiatan coaching saya yang pertama ya, kalau yang saya rasakan yang pasti saya nervous lah pasti, karena ini saya harus dari sisi saya sebagai coaching saya harus memperdalam ya itu mengenai coaching itu. Tapi saya senang di sini Pak, saya senang saya bisa melaksanakan coaching ini sesuai dengan alur kita yang sudah saya pelajari. Saya sudah melakukan pertanyaan dari tujuan dari coaching tadi, lalu identifikasi juga, lalu saya juga menanyakan juga mengenai tindak lanjutnya juga dari komitmen dari si coach tersebut Pak. Terima kasih Pak Agung ya untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Nah berikutnya Pak Agung, ini saya akan tadi melakukan observasi. Nah, saya akan menyampaikan hasil observasi saya dari kegiatan coaching yang dilakukan oleh Pak Agung dan coachingnya Pak Hakim tadi. Betul ya. Yang pertama Pak Agung, saya melihat dari beberapa alur, tahapan alur maksudnya. Nah tahapan yang pertama itu kan tujuan. Dari tujuan itu sebenarnya sudah nampak ya, akan tetapi mungkin belum ada penguatan atau pertanyaan yang menanyakan tentang tujuan gitu ya. Mungkin lupa karena udah saking excitednya untuk ngobrol dengan Pak Hakim ya. Yang nervous ya itu juga. Yang kedua, dari alur yang kedua adalah identifikasi. Nah dari poin ini sangat baik sekali alurnya dan natural obrolannya, sehingga menghasilkan identifikasi masalah yang mungkin detail ya, menurut saya sih detail ya. Dan juga Pak Agung telah melakukan kompetensi mendengarkan secara aktif dan menyimak. Tentu hadir dengan kesadaran penuh di situ atau kehadiran penuh di situ. Nah, alur berikutnya adalah rencana. Nah, rencana ini sudah Pak Agung tanyakan dengan pertanyaan bagaimana metode yang sebelumnya. Kemudian dijawab oleh membuat materi video. Nah, selanjutnya itu akan dikembangkan dengan rencana-rencana lain dari Pak Hakim. Nah, berikutnya adalah tanggung jawab atau komitmen. Nah, Pak Agung sudah menanyakan nih komitmen dari Pak Hakim. Perlu dilaksanakan nggak menurut Pak Hakim? Kemudian kita dapat ngobrol lanjut pertemuan berikutnya ya, Pak. Sehingga melihat progresnya. Artinya rencana itu ada tanggung jawab untuk ada tanggung jawab untuk dijalankan. Mungkin itu Pak Agung secara keseluruhan alur ceritanya sudah baik gitu kan, tinggal ada sedikit-sedikit yang harus diperkuat lagi ya. Dan ini saya bukan menggurui, tapi kita sama-sama belajar ya, melihat kegiatan coaching yang tadi. Itu aja dari saya Pak Agung, mudah-mudahan proses ini kita bisa maknai dengan bermakna. Terima kasih Pak Agung. Banyak. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.